Mubtada khobar, kalau dalam bahasa Inggris namanya nominal sentence atau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat nomina. Mubtada khobar adalah kalimat pernyataan. Kata pertama disebut dengan subjek, kemudian kata keterangannya disebut dengan predikat. Mubtada. Mubtada secara bahasa artinya adalah yang berbeda dari awal. Sedangkan secara istilah, mubtada adalah setiap isim atau kata benda yang berbeda pada awal kalimat. Hukum isim yang dimulai pada awal kalimat tersebut adalah marfu atau dibaca akhir katanya dengan harahan dhamma, kecuali apabila isim tersebut didahului oleh huruf jar tambahan atau yang menyerupai makna hukumnya secara lafadznya adalah majrur, namun kedudukannya dalam kalimat tetaplah marfu. Dan selanjutnya pembagian mubtada. Mubtada sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhohir adalah mubtada yang berupa isim dhohir yang nampak dan jelas. Contohnya, Muhammad Tobibu. Muhammad adalah seorang dokter. Contoh yang kedua, Al-Qodi adil. Hakim itu adil. Dan yang terakhir, Al-Waladu nasyid. Anak itu rajin. Dan pembagian mubtada yang kedua yaitu mubtada isim dhamir. Jadi mubtada diganti dengan kata ganti orang atau dhamir. Ada 12 macam dhamir sebagai berikut: huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan contoh dari mubtada isim dhamir ada dua, yaitu ana kuin, yang artinya saya berdiri. Dan contoh yang kedua, nahnu qa'imun, kita berdiri. Khobar adalah suatu yang menerangkan kondisi mubtada dan dapat menyempurnakan makna mubtada yang pada bahasa Indonesianya itu dikenal dengan predikat. Mubtada tanpa khobar tidaklah jelas maknanya, begitu juga khobar tanpa didahului mubtada akan menjadi tidak bermakna. Nah, khobar dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah kalimat dan bukan pula syibih serupa jumlah. Yang dimaksud dengan mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bilangan tunggal. Jadi, yang dimaksud dengan mufrad pada khobar mufrad adalah satu kata. Dan yang kedua, khobar ghair mufrad. Di sini maksud itu adalah khobar yang terdiri dari jar dan majrur, zaraf, fiil, dan fa'ilnya. Fa'ilnya itu maksudnya jumlah fi'iliyah, serta mubtada dan khobarnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, khobar mufrad yang terdiri dari jar dan majrur. Contoh, Zaid fiddori. Zaid berada di dalam rumah. Yang menjadi contoh khobarnya ialah kata fiddori yang terdiri dari jar dan majrur. Kemudian yang kedua, khobar mufrad yang terdiri dari zahrab. Contoh, Zaid indaka. Zaid berada di sisimu.
Yang menjadi contoh khobarnya ialah kata indaka, di mana ia adalah zarof makan atau tempat. Kemudian yang ketiga, khobar mufrad yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Contoh, Zaid mata abu. Zaid, ayahnya telah meninggal. Yang menjadi contoh khobarnya ialah kata mata abuhu, di mana ia terdiri fi'il dan fa'il. Kemudian yang keempat atau terakhir, khobar mufrad yang terdiri dari jumlah ismiyah. Contoh, Zaid jariyatuhu zahibah. Zaid, hamba perempuannya pergi. Yang menjadi contoh khobarnya ialah jariyatuhu zahibah, di mana ia terdiri dari mubtada dan juga khobar. Kesimpulannya, mempelajari mubtada dan juga khobar adalah langkah penting untuk membuat kalimat dalam paragraf bahasa Arab ataupun membaca buku-buku bahasa Arab. Karenanya, meskipun ini adalah bahasan dasar, menjadi pijakan ke depannya untuk mengetahui tentang mubtada dan juga khobar lanjutnya. Seperti peletakan mubtada didahulukan dari khobarnya dan khobar didahulukan dari mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada, yaitu predikat. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Nindiani beserta Zahroh dan juga Aura mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.